Oh iya. Lah misalnya nanti setelah kita udah belajar tenses itu kan pakai kata bantu kerja. He has written a letter. Misalnya lamponya ya he had written a letter. Yang lamponya had-nya have menjadi has atau have menjadi had. Yaitu kata kerja bantu namanya itu. Atau dalam bahasa Inggris namanya auxiliary verb. Ya, apabila can, may, must, will kata kerja modal. Lamponya itu lampu dibikin lampu. Apabila itu kan tadi kita bahas mengenai nyusun tenses perfect tense. He has apa ya? He has misalnya he has written a letter. Misalnya terus yang misalnya gini, he has gone to the office. Kita mengatakan sekarang. Misalnya ada teman dia datang, where is he? He has gone to the office. Dia telah pergi ke kantor gitu kan. Tapi misalnya kita cerita, he had gone to the office when I came here this morning. Dia telah pergi ke kantor ketika saya datang ke sini tadi pagi. Itu kan he has gone to the office. Lampunya he had gone to the office. Has atau have ya jadi had. Itu kan apabila susunan ketiga yang lampau itu kata kerja modalnya atau kata kerja bantunya. Ya, itu. Ya. Silakan. Past future tense ya, silakan. Past future, past tense. Past tense ya, past tense. Who built it the masjid, The mosque. the mosque, Who build? who To built building, build. Itu yang paling belakang D menjadi L. Itu aja ganti berubahnya. The building, build. Yang paling belakang tadinya D, infinitif menjadi building. Nah itu D-nya menjadi T, build. Oh ya. Build. Ya, past infinitif dan past participle-nya build. Who built the mosque? Itu kan. Who built the mosque? Ya. Nah itu ya. Contoh yang lain lagi, satu lagi supaya mantap. Boleh tanya kata-kata sukar, lampunya apa gitu bisa. Look, I switch on the fan. Ya, I switch pakai ed. Ya, nah, itu kan kata kerja beraturan pakai ed. I switch on the fan. Saya menghidupkan fan itu. Nggak pakai teran waktu juga jelas lampau itu udah hidup. Kan tadinya mati. Ya, itu. Silakan. Bahasa kayak gitu-gitu loh. Yang itu. Who put the vase here? Siapa yang meletakkan vas di sini? Kan tadinya nggak ada itu. Nah, sekarang siapa yang meletak? Nah, kebetulan put itu lampunya put juga put. Nah, itu agak kisruh ya kan. Tapi apabila itu lampunya to put, putting, put sama persis. Sorry, to cut, cutting, cut. Tidak beraturan tapi teratur. Ya kan tidak beraturan. Yang beraturan pas infinitif, pas participle tambah ed. Ini to cut, to put, putting, put, to cut, cutting, cut. Enggak kata kerja tak beraturan tapi teratur. Karena to cut kan teratur. Tapi enggak beraturan itu namanya. Ya silakan. Udah cukup jelas saya kira ya. Ya. Sekarang future tense. Nah, ini paling mudah future tense. Ya. Okay. Asal akan lah itu future tense. Ya. I will go to school tomorrow. Ya, I will go to school tomorrow. Tomorrow-nya mesti gandeng ini ya. Ini salah ketik aja itu. Tomorrow. Ya. Contoh lagi yang pakai won't, misalnya tidak akan. I won't stay here after the session. Saya tidak akan tetap tinggal di sini sesudah sesi ini. Misalnya ya itu.
I won't forget. I won't forget. Bacanya forget. I won't forget lesson. I won't forget the lesson. Ya. Ulangi. I won't forget the lesson. I won't forget. I won't forget the lesson. Ya. Udah ini future tense, sekarang past future tense ya. Akan tapi dalam cerita itu contohnya. She would attend a party, so she dressed well last night. They wouldn't drink coffee because they would go to bed yesterday. Asam wouldn't stay still in the mosque just now. Asam tidak mau diem ketika di masjid tadi. Dia muter bergerak. Yeah, it is typical characteristic of a little child. Ini menjadi ciri khas anak kecil. Emang gitu anak kecil kan? Gak mau dia muter kayak loncat-loncat gitu. Nah itu. Silakan gitu. Nah itu kan pakai wooden ya tadi. Asam wouldn't stay still. He always moved. Yeah. Because he is a little child. Jadi dalam pemakan sebenarnya itu bisa dicampur past future tense dan present tense kan bisa. Cuma alasannya mesti jelas. Misalnya, Asam wouldn't stay still. He always moved just now in the mouth. That's normal. That is the typical characteristic of a child. Yeah. That it is a typical characteristic of a child. It is karena ini dulu kayak gitu, sekarang kayak gitu. Itu yang dulu kayak gitu, sekarang kayak gitu, yang akan datang juga kayaknya juga kayak gitu. Itu present tense, ya kan? Atau dalam itu yang nomor 2, hal yang tetap, ya kan? Yang dulu begitu, sekarang begitu. Yang akan datang begitu kan hal yang tetap. Nah itu. Jadi saya merumuskan dengan cara yang mudah diitukan, nggak terlampau jelimet gitu ya. Karena begini, Warren Buffett, coba seluruh dunia nggak ada yang berani mengatakan Warren Buffett orang bodoh, nggak ada. Warren Buffett itu orang jempol, ya karena dia dari investasinya cemerlang, dia investasi apa gitu. Tapi dia nggak mau, misalnya dia yang ngomong sendiri, saya dengar langsung, bukan cerita orang, bukan dia ngomong langsung di videonya. Ketika ada laporan dari seorang yang katanya pakar mengenai bisnis, laporan mengenai itu ribuan lembar, ribuan halaman gitu. Ngapain ini? Saya nggak mau rumit-rumit kayak gitu. Ya, dia itu smart. Tidak brilian, tapi smart. Nah, itu lebih penting orang smart. Brilian kan nggak dapat apa-apa, orang smart dapat ya. Seperti Warren Buffett, investasinya paling gini. Apa ngitungnya gitu. Nggak mau rumit. Baca ribuan halaman aja udah ngantuk, udah capek. Dia nggak mau. Dia nggak mau rumit. Terus temennya siapa? Itu ada orang yang sukses juga kayak Warren Buffett. Sekelas lah ya. Itu nggak mau yang terlampau gini. Laporan yang berdua, nggak mau baca aja nggak mau. Ya yang padahal yang bikin laporan PhD dari Harvard mengenai bisnis loh, kan keren banget ya orang, keren gitu. Warren Buffett itu nggak mau rumit gitu. I want to think simple gitu. Karena truth is simple, kebenaran itu sederhana, ya kan? Artinya orang yang bodoh pun tahu ini salah, ini benar, tahu. Oh iya ini salah, ini benar, kan tahu ya, gitu. Sederhana. Ya silakan ya. Pakai wooden, silakan. Misalnya contoh yang lain lagi, misalnya Mr. Faiz would come. Mr. Faiz would come
the meeting would come to the meeting. Mr. Faiz would come to the meeting last night. Yeah. Mr. Faiz would come to the meeting. So apa last night gitu loh, diterangkan kalimat itu baru last night. Silakan. Mr. Faiz akan menghadiri rapat. Maka dia tadi malam gitu loh. Oh ya. Mr. Faiz would come to the meeting last night. Last night-nya belakang. To the meeting, Mr. Faiz would come to the meeting. So he prepared last night. He prepared everything. He prepared Everything last night. Dia mempersiapkan segalanya tadi malam. Jadi tadi malam ketika dia siap-siap, ini buku, ini tulisan, ini apa, karena dia akan menghadiri rapat tadi malam itu. Jadi akan menghadiri rapatnya itu tadi malam. Ketika siap-siap itu karena apa? Akan menghadiri rapat. Itu kapan? Tadi malam, bukan sekarang. Ya, bisa. Now he will relax. Sekarang dia akan santai. Mungkin di situ bawah pohon duduk gitu ya. Itu.